Di bawah bendera revolusi. Jilid 1. Bagian 1. Melihat ke muka. Rencana yang pertama dalam Persatuan Indonesia ini mempunyai sifat rencana pembuka. Pembuka untuk segenap perbuatan, daya upaya, dan usaha yang oleh Persatuan Indonesia akan disajikan di hadapan Duli Kita Punya Ibu, yakni kita punya tanah air, sebagai suatu pendahuluan daripada segenap perbuatan dan fiil yang akan ia sajikan di dalam kita punya perjuangan ke arah kemerdekaan tanah air dan bangsa. Bagaimanakah sifatnya kita punya perjuangan itu? Kita punya perjuangan pada hakikatnya ialah perjuangan roh. Ia ialah perjuangan semangat. Ia ialah perjuangan ges. Ia ialah suatu perjuangan yang dalam awalnya lebih dulu harus menaruh alas-alas dan sendi-sendinya tiap-tiap perbuatan dan usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan itu. Alas-alas yang berupa roh merdeka dan semangat merdeka yang harus dan musti kita bangun-bangunkan, harus dan musti kita hidup-hidupkan dan kita bangkit-bangkitkan, bila mana kita ingin akan berhasilnya perbuatan dan fiil tahadi. Sebab selama roh dan semangat ini belum bangun dan hidup dan bangkit, selama roh dan semangat yang berada di dalam hati sanubari kita masih mati, selama roh itu masih roh perbudakan, selama itu akan sia-sialah perbuatan dan usaha kita. Ya, selama itu tak dapatlah kita melahirkan suatu perbuatan dan usaha yang luhur. Sebab perbuatan tidak bisa luhur dan besar jikalau ia tidak terpikul oleh roh dan semangat yang luhur dan besar pula adanya. Oleh karena itu, maka kita pertama-tama haruslah mengabdi pada roh dan semangat itu. Roh muda dan semangat muda yang harus menyerapi dan mewahyui segenap kita punya tindakan dan segenap kita punya perbuatan. Jikalau roh ini sudah bangun, jikalau roh ini sudah bangkit, maka tiadalah kekuatan duniawi yang dapat menghalang-halangi bangkit dan geraknya. Tiadalah kekuatan duniawi yang dapat memadamkan nyalanya. Dapatkah ditahan alirannya gelombang kekristenan oleh kezaliman dan kekuasaan Nero sesudah roh dan semangat kekristenan itu bangkit? Dapatkah ditahan kekuatannya gelombang keislaman sesudah roh dan semangat keislaman itu tertanam dan hidup? Dapatkah ditahan majunya demokrasi Perancis sesudah rakyat Perancis terserapi hati sanubarinya oleh roh kedemokrasiannya Jean-Jacques Rousseau, yang sebagai penulis Thomas Carlyle mengatakan boleh ditutup di dalam loteng, ditertawakan sebagai binatang yang kejangkitan syaitan, disuruh mati kelaparan sebagai binatang buas dalam kerangkengnya, tetapi yang tak bisa dihalang-halangi membikin terbakarnya dunia. Dapatkah ditahan geraknya kaum buruh di Eropa mencari kemerdekaan, sesudah roh kaum buruh itu hidup dan bangkit di bawah wahyu sosialisme dan komunisme? Sebagaimana kepala sang Kumbakarna masih hidup menggelundung walaupun sudah terlepas daripada badannya, maka gesnya manusia tidak dapat dibinasakan pula. Bahwasanya, tiada satu rakyat yang dapat diperbudak jikalau rohnya tidak mau diperbudak. Tiada satu rakyat yang tidak menjadi merdeka jikalau rohnya mau merdeka. Tiada satu kelaliman yang dapat merantai sesuatu roh jikalau roh itu tidak mau dirantai. Begitulah pendekar India Sarojini Naidu berkata. Sebaliknya, tiada satu rakyat yang dapat menggugurkan bebannya nasib tak merdeka jikalau rohnya masih mau memikul beban itu. Walaupun dewa-dewa pun tak dapat memerdekakan seorang budak belian jikalau hatinya tidak berkobar-kobar dengan api keinginan merdeka. Begitulah Sarojini Naidu mengatakan pula. Dengan apa yang tertulis di atas ini, maka tergambarlah sifatnya kita punya perjuangan. Jikalau kita ingin mendidik rakyat Indonesia ke arah kebebasan dan kemerdekaan, jikalau kita ingin mendidik rakyat Indonesia menjadi tuan di atas dirinya sendiri, maka pertama-tama haruslah kita membangun-bangunkan dan membangkit-bangkitkan dalam hati sanubari rakyat Indonesia itu, ia punya roh dan semangat, menjadi roh merdeka dan semangat merdeka yang sekeras-kerasnya, yang harus pula kita hidup-hidupkan menjadi api kemauan merdeka yang sehidup-hidupnya. Sebab, hanya roh merdeka dan semangat merdeka yang sudah bangkit menjadi kemauan merdeka sahajalah yang dapat melahirkan sesuatu perbuatan merdeka yang berhasil.
Di dalam membangunkan dan membangkitkan rohnya rakyat Indonesia inilah kewajiban semua nasionalis Indonesia, dari azas apa dan haluan apapun jua. Tiap-tiap nasionalis Indonesia haruslah menjadi propagandisnya kita punya ZAK, urusan, kepentingan. Menebarkan benih dan bijinya kita punya ZAK itu ke kanan dan ke kiri, membangun-bangunkan dalam hati sanubari tiap-tiap orang Indonesia yang ia jumpai, ia punya roh merdeka dan semangat merdeka, agar supaya roh dan semangat yang kini menyala-nyala di dalam hati sanubari sebagian dari rakyat Indonesia itu, dengan segera menyala-nyala pula di dalam hati sanubari setiap orang Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, baik rendah derajat maupun tinggi. Artinya, agar supaya roh dan semangat itu menjadi roh dan semangat rakyat Indonesia semua, yakni roh dan semangat nasional, nasionale geest. Dan jikalau roh nasional itu sudah hidup dan bangkit, jikalau hati sanubari segenap rakyat Indonesia sebagai bangsa atau nasi sudah berkobar-kobar oleh apinya roh itu, maka kemauan merdeka yang kini berapi di dalam hati sanubarinya sebagian daripada rakyat Indonesia itu, harus pula melebar dan mendalam menjadi berapi di dalam hati sanubarinya semua rakyat Indonesia, yakni menjadi kemauan nasional, nasionale will, yang tidak boleh tidak, pasti melahirkan perbuatan dan fiil nasional pula, nasionale daad. Dan percayalah, nasionale daad inilah yang menjadi pembawanya Indonesia merdeka. Dalam usaha membangun-bangunkan dan membangkit-bangkitkan roh dan semangat nasional ini, maka nasionalis-nasionalis kita tidak boleh lalai bahwa tiap-tiap geraknya roh nasional hanyalah bisa terjadi jikalau rakyat itu mempunyai harapan atas berhasilnya usaha kekuatan sendiri dan mempunyai kepercayaan dalam kekuatan sendiri itu. Tiada contoh daripada riwayat dunia yang menunjukkan adanya sesuatu roh nasional yang tidak terpikul oleh harapan dan kepercayaan ini. Tiada contoh daripada riwayat dunia yang menunjukkan berbangkitnya sesuatu roh nasional yang dengan cara yang buta atau ngawur. Sebab, sesuatu bangsa yang kokoh kuat ia punya harapan dan kepercayaan atas dirinya sendiri, tidaklah berbuat dengan cara buta atau ngawur. Siapa percaya, tidaklah pahit hati. Siapa percaya adalah berbuat tentu. Siapa percaya, tidaklah kejangkitan geestelik dan maashapelik nihilisme. Tidaklah ada di dalam kegelapan, tidaklah buta, tidaklah putus asa, melainkan berbesar hati dan berketentuan tindak, bersenyum atas segenap rintangan-rintangan yang menghalang-halanginya. Oleh karena itu, maka pertama-tama haruslah kita bangunkan kembali kepada rakyat Indonesia harapan dan kepercayaan atas diri sendiri. Sebab, sebagai yang saya tuliskan di atas, harapan dan kepercayaan atas diri sendiri itulah yang menjadi sendinya tiap-tiap roh nasional. Nasib celaka yang diderita oleh rakyat Indonesia berabad-abad lamanya, nasib tak merdeka yang ia derita turun-temurun, nasib ini hampir-hampir sudahlah membinasakan sama sekali harapan dan kepercayaan itu. Tak sedikitlah bangsa kita yang tiada harapan sama sekali. Tak sedikitlah bangsa kita yang berputus asa. Tak sedikit pula lah yang dalam kegelapan dan kebingungannya dijangkiti oleh maashapelik dan geestelik nihilisme. Akan tetapi, sudah banyaklah pula yang hatinya berseri-serian dengan harapan dan kepercayaan itu. Fajar kini sudah mulai menyingsing. Kegembiraan hati untuk menerima khutbahnya propaganda nasional Indonesia sudahlah terbangunkan di mana-mana. Dan walaupun majunya semangat nasional Indonesia itu dirintang-rintangi oleh pihak yang merasa rugi diri oleh karenanya, walaupun ia mendapat anti propaganda yang keras daripada pihak yang merasa terancam kepentingannya, maka tak dapat tertahanlah ia dalam bangkit dan geraknya. Semangat tidaklah dapat mati, semangat tidaklah dapat dipadamkan. Dan kita, kaum nasional Indonesia, yang melihat dan ikut merasai majunya semangat ini, kita menjadi berbesar hati oleh karenanya. Kita berjalan terus, dengan tidak mundur selangkah, tidak berkisar sejari. Kita percaya bahwa satu kali pastilah datang saatnya, yang kita punya maksud akan tercapai. Sebab sebagai Arabindo Gus menulis di dalam ia punya manifest atas nasionalisme India, maka kebenaran adalah pada kita, keadilan adalah pada kita, pekerti adalah pada kita, dan hukum Allah yang lebih tinggi daripada hukum manusia adalah membenarkan kita punya tindakan. Keyakinan yang demikian inilah yang memberi kekuatan batin pada kita, memberi kekuatan tindakan pada kita,
memberi kekuatan bersenyum pada kita pada saat rintangan sekeras-kerasnya. Suluh Indonesia Muda 1928